Oh. Halo teman-teman semua, selamat malam. Saya diawali tadi dengan gagal fokus melihat Hilux Rangga tadi warna matte apa itu tadi? Matte black apa matte green gitu. Malam ini hari Sabtu 28 Jun 2025, malam 3 Muharram 1447 Hijriah. Alhamdulillah tadi baru tunai salat maghrib dan isya secara berjemaah, teman-teman. Ini Mercy C-Class lampu kacang yang nggak pernah berhenti mempesona saya. Sudah informasi teman-teman. Nah ini besok teman-teman kalau ada waktu ya datang ke sini nih. Kajian motivasi pola pikir Islami Haji Jamil Karim Muimintar Permai bersama Om Bagus di hari Ahad atau hari Minggu 29 Juni 2025, 3 Muharram 1417 Hijriah, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan selesai. Terbuka untuk umum ya. Tapi sayangnya tidak diperkenankan bawa anak kecil selama kelas berlangsung. Nyatanya ada aja yang bawa. Tuh, nyatanya ada aja yang bawa. Ya mungkin karena ada beberapa pertimbangan lah ya. Jadi kita harus toleransi sedikit lah. Oke. Sama teman-teman kalau ada waktu besok siang habis zuhur itu ada zikir kubro, menjaga kedaulatan bangsa. Itu di Tangerang bersama Maulana Habibana Muhammad Rizik Syihab. Itu jam 12, itu ba'da zuhur sampai dengan selesai di Tangerang. Mungkin teman-teman kalau ada kelonggaran waktu habis dari kajian Om Bagus bisa langsung merapat ke Tangerang dan mengikuti acara tersebut ya. Nah, informasi lebih lanjut mengenai acara yang di Tangerang itu teman-teman bisa follow aja YouTube Front TV atau akun media sosial dari Front Persaudaraan Islam ataupun juga dari Persaudaraan Alumni 212 kalau mau ikut ya. Jadi habis dari Om Bagus kalau ada waktu bisa langsung ke sana. Saya tadi lupa di lapangan mana tadi itu. Saya lupa pokoknya. Ya pokoknya daerah Tangerang lah. Insyaallah akan dihadiri oleh imam besar kita Maulana Habibana Muhammad Rizik Syihab hafizahullah. Ya. Dan pasti saya selalu doakan beliau selalu sehat, panjang umur dan istiqamah dalam menegakkan ahlus sunnah wal jamaah di negara kita tercinta Jumhuriyatil Indonesia. Amin Allahumma amin. Teman-teman semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan ya. Begini teman-teman ya. Dalam hidup ada dua hal yang ada satu hal paling penting yang harus kita laksanain benar-benar. Apa itu? Dalam semua urusan gak boleh berlebihan. Gak boleh berlebihan dan gak boleh berkekurangan. Maksudnya itu gak boleh overreact ataupun underreact gitu. Ini gak boleh. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu overact ataupun underact. Itu gak boleh teman-teman. Kalau underact terhadap semua urusan berarti ada persoalan nih. Berarti ada persoalan di kolbu kita. Tapi kalau kita overact gitu ya, itu berarti di dalam diri kita, di dalam kolbu kita juga ada masalah. Jadi makanya segala sesuatu itu tidak boleh overact, tidak boleh underact. Gak boleh overacting, gak boleh underacting. Itu gak boleh teman-teman. Gak boleh ya. Intinya dalam semua sesuatu tuh gak usah lebay banget
tapi juga nggak usah kaku banget lah, intinya itu. Jadi hidup ini tuh jalani dengan proporsional aja gitu loh. Kita beract itu sesuai proporsional aja gitu. Jangan jangan overacting, tapi juga jangan underacting. Kalau underacting tuh kayak kita tuh kaku banget gitu ya. Susah banget buat ketawa, buat bikin suasana jadi melt, jadi cair gitu ya. Jadi suasananya tuh freeze terus atau beku terus gitu ya. Suasananya tuh freeze, beku gitu ya. Jangan teman-teman. Atau kita overacting, wah berlebihan, lebay, ini. Itu pun juga nggak boleh. Itu pun juga nggak boleh. Nah itu yang saya alami teman-teman. Nggak boleh kita, maksudnya tuh kayak menyukai sesuatu atau seseorang secara berlebihan, nggak boleh. Nanti kita jadi benci sama orangnya. Dan membenci seseorang itu juga nggak usah berlebihan, nanti malah jadi suka. Ini saya alamin loh. Dulu waktu masih jahiliyah ya, wah saya suka banget tuh dengan yang namanya Pak Joko Widodo, Pak Jokowi. Ya mempotretkan dirinya ya samalah dengan kita-kita gitu loh, para kaum marginal, orang-orang jelata, rakyat ya kelas papa, kelas hamba lah gitu, yang hidupnya sudah dicobai dengan berbagai dinamika yang ada gitu. Nanti saya sambung habis saya break sebentar aja teman-teman ya. Ya oke teman-teman, selamat berdatang kembali. Jadi dalam hidup itu kayak tadi saya cerita, wah begitu suka kali saya sama Pak Jokowi. At the end of the day malah saya jadi nggak suka gara-gara manuver politiknya yang bikin masyarakat jadi makin terpolarize. Sekarang sesama anak bangsa Indonesia saling bertekak gitu ya, terbelah menjadi 3 bahkan. Ada yang kaum 58%, kaum 24%, kaum 16%. Ada lagi istilah ternak mulyono, anak abah, ada ternak banteng dan seterusnya, ternak kebo dan seterusnya gitu. Jadi kan kayak kita ini tuh kayak nggak bisa disatukan gitu loh ya. Padahal sebenarnya ada cara untuk kita tuh bersatu gitu, tapi ini kayak nggak bisa disatukan gitu, ribut aja. Dan ini udah berlangsung selama udah lebih dari hampir setahun terakhir ini, bahkan udah 8 bulan terhitung sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik 20 Oktober 2024 yang lalu gitu. Nah akibatnya yang tadinya suka lama-lama jadi nggak suka. Sama halnya kayak, wah dulu saya yang namanya dengar nama Habib Rizik Syihab itu, wah rasanya gitulah pokoknya lah. Dengar nama PI 212 itu, wah pokoknya di otak saya tuh pokoknya gitulah. Tapi kesini saya kan jadi makin simpatik ya, saya jadi makin suka ya. Meskipun maaf saya jarang nonton yang nama Pon TV. Kemudian kali pertama saya baru sama mereka itu adalah tahun lalu 2024 pas demo di MK, di Patung Kuda sih lebih tepatnya, karena kita nggak boleh ke MK. Patung Kuda mendukung
mendukung supaya Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court itu menerbitkan putusan yang seadil-adilnya terkait dengan election challenge waktu itu ya, PHPU, perselisihan hasil pemilu. Maaf ya, saya Jumatan bersama mayoritas orang itu adalah dari FPI dan 212. Dan mayoritas itu adalah mereka pendukung Anies Baswedan. Saya yang Jumatan adalah mungkin satu-satunya dari nomor 3 Pak Ganjar, pendukungnya Pak Ganjar Pranowo. Yang azan itu saya. Yang komatnya dari orang Anies. Imamnya Kiai Sobri Lubis. Yang khatib Kiai Din Syamsuddin. Jejak digitalnya masih ada. Saya sholawatan, saya azan. Saya satu-satunya dari tim Ganjar yang hadir di situ. Ya. Kenapa? Karena saya nggak peduli mau Anies, mau Ganjar. Agama saya Islam, akidah saya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya pandangannya seperti itu, teman-teman. Nah, itu makanya kenapa saya simpatik, lama-lama jadi suka. Karena memang ya itulah yang bisa saya sampaikan gitu. Pengalaman saya tuh ya seperti itu. Jadi secara spiritual memang seperti itu. Jadi lama-lama kalau kita suka kalau suka berlebihan gitu, nanti lama-lama jadi tidak suka. Tapi kalau kita tidak suka berlebihan, nanti lama-lama jadi suka. Jadi dalam hidup itu kita jalaninnya ya dengan proporsional aja gitu loh. Jangan overreact, apalagi underreact gitu. Nanti kita terusin lagi teman-teman. Ini soalnya menarik. Tapi saya harus jeda sebentar. Belakangan ini ya saya kayak kaku gitu. Kamu tuh kayak yang paling tahu aja gitu, nggak pernah bilang nggak tahu gitu. Tahu semua gitu. Nggak ada yang nggak tahu semua. Padahal ada yang saya nggak tahu gitu loh. Padahal ada yang saya nggak tahu sebenarnya. Saya akui aja ada beberapa hal yang saya tidak tahu. Hal yang saya tidak tahu, makanya pertama saya cari tahu, yang kedua saya bertanya untuk mencari tahu. Jadi saya bukan berarti saya tahu semua atau gimana, enggak. Nah saya tadi kan maksudnya kan untuk bikin suasana tuh jadi cair pas mama saya sama adik saya nonton Al-Ghazali waktu masih TK tahun 2001 itu kan. Itu bukan berarti saya tahu semua, enggak. Itu tuh saya ngomong tadi, ya makanya gedenya si Al itu dapat istri yang kayak gitu, si Alisa itu. Mama saya responnya kayak gitu, kayak kaku banget gitu. Maksud saya tuh kayak tadi tuh biar suasana tuh jadi cair, gak kaku banget gitu loh. Nah makanya teman-teman, kenapa saya ngomong seperti ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato." Telah kujadikan umatku ini, wa kadzalika ja'alna, telah kujadikan umatku ini umat sebagai umat, kata orang pertengahan ya. Tapi kalau saya lebih suka umat yang proporsional. Ya, di tengah-tengah, middle of the road, via media bahasa Latinnya. Ya. Ya, proporsional saya bilang. Jadi tidak underacting, kayak kaku, underreact gitu ya, kayak kaku, pelet, datar gitu ya. Tapi juga nggak overreact atau overacting ya, lebay, berlebihan, ya kelebihan dan seterusnya gitu. Itu jangan.
Hidup itu nggak seperti itu, kawan. Makanya tadi saya bertingkah seperti itu tuh bukan karena saya paling tahu atau bagaimana atau saya sotoy itu gimana. Loh, saya tuh cuma ice breaking doang untuk mencairkan suasana. Malah direspon mama saya kaku gitu. Ibaratnya gini teman-teman ya. Orang kayak yang sering dibilang Pak Deddy Susanto tuh dalam video-video kuliah psikologinya, soul healing, pemulihan jiwanya itu yang suka saya tonton. Ya. Saya sama pribadi beliau juga sudah berdamai, sudah minta maaf juga. Ya, sudah minta maaf juga terkait dengan isu yang telah lewat itu. Ya, kita lupain aja. Begini ya. Orang marah, orang buat salah satu tapi marahnya 10. Kalau saya boleh berhiperbola ya. Orang buat salah satu tapi marahnya 100 juta. Lah yang 99 jutanya kemana? Orang buat salah satu marahnya 10 juta. Orang buat satu marahnya 100 juta. Marahnya 1 miliar. Padahal buat salah cuma satu. Lah yang 999 jutanya tuh apa ya? Luka-luka di masa lalu. Orang buat salah satu marahnya, orang buat kesalahan satu tapi marahnya 1 miliar. Gitu loh. Ya, yang 999 juta ya kemana? Dari mana? Dari luka-luka batin yang numpuk. Dari dia yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Orang terjebak dengan propaganda, ya udahlah bos, ikhlas, ya udahlah bro, ya udahlah sis, ikhlasin aja lah. Itu tar juga waktu yang bakal nyembuhin lo. Orang kejebak dengan makan. Apa yang terjadi di masa lalu kamu tuh kamu lepaskan, kamu ikhlaskan, kamu lupakan, kamu buang tuh jauh-jauh. Ya, biarkan waktu yang menyembuhkanmu dari apa yang menyebabkanmu terluka. Terjebak sih kayak gitu. Let time heal you kalau bahasa Inggrisnya. Let the time heal you. Padahal time does not heal. Waktu itu tidak memulihkan. Ya. Orang buat kesalahan satu, tapi marahnya 1 miliar. Kalau saya boleh berhiperbola di sini. Kalau Pak Deddy Susanto kan 10, kan? Orang buat salah satu, marahnya 10. 9-nya dari mana? Ya dari luka-luka batinnya di masa lalu. Ya. Kan marahnya tuh marah yang berlebihan, istilahnya kayak gitu. Kok bisa orang tuh marahnya berlebihan? Ya karena ada luka. Dia ingin melampiaskan waktu dia kecil, waktu dia masih kanak-kanak, waktu dia masih sekolah ya. Dia banyak menelan amarah dari orang tuanya, dari gurunya. Saya kemarin tuh pas saya ditegur keras sama Ustadz Nur Rahim ya di Musola Ar-Rahman Ropapan itu, saya diceritain ada anak muridnya beliau yang ngaji di situ, dia nggak mau sekolah. Karena trauma gurunya kualaknya bukan main. Gitu loh. Kualaknya itu bukan main. Gitu loh. Dia gak mau sekolah sampai hari ini. Padahal udah dibujuk-bujuk. Kamu harus sekolah. Saya kaget loh. Waduh, gak mau sekolah. Gurunya kualak katanya. Nah itu. Karena dia menelan amarah. Terlalu banyak hidupnya dihiasi dengan amarah yang dia telan. Yang dia tampung amarah itu. Dari orang tua, dari kakek neneknya, dari paman bibinya, om tantenya, dari uncle ontinya, dari gurunya, dari macam-macam, dari bosnya barangkali, dari atasan dia kerja barangkali. Atau mungkin dari temannya juga banyak. Terlalu banyak memendam amarah, terlalu banyak menyimpan amarah. Sehingga ketika dia punya anak dilampiaskan itu semua. Jadi anak tuh tempat sampah, tempat pelampiasan, sasaran genocide dari
Oh ini ya ini. Makanya kenapa saya bilang orang buat salahnya 1, marahnya 100 miliar. Ya karena dijadikan genocide. Kalau nggak anak bawahan jadi sasaran genocide. Gitu. Jadi kayak kita itu saling mangsa gitu loh. Kayak hewan jadinya. Jadi saling mangsa. Tahu saling mangsa nggak teman-teman? Ibaratnya kita udah dimangsa sama harimau, dimangsa lagi sama buaya. Udah dimangsa buaya, dimangsa lagi sama elang. Udah dimangsa elang, dimangsa lagi sama singa. Dimangsa lagi sama ular. Dimangsa lagi macam-macam. Itu teman-teman. Jadi saling memangsa gitu loh. Orang kalau hidupnya seperti itu tuh bakal kacau seumur hidupnya. Kalau luka batin ini nggak diobatin. Ibarat kita sakit fisik lah. Kita sakit tumor. Kalau tumornya nggak diobatin makin membesar. Makin membesar dia. Kalau tidak segera diambil tindakan. Atau lama-lama bisa berkembang jadi sel kanker. Autoimun. Kalau nggak diobatin. Itu nanti bisa parah. Bisa fatal akibatnya. Nah apalagi yang berkaitan dengan luka batin. Luka hati. Ya. Gak ada orang yang istilah, saya ini sakit hati. Ilah sakit hati situ sendiri yang bikin kok malah nyalain orang. Kan goblok itu namanya. Situ yang hatinya sakit nyalain orang yang bikin hatinya sakit. Yang bikin hati kita sakit itu kita sendiri. Tahu gak? Makanya kenapa orang nyakitin hatinya sendiri marahnya bisa 1 miliar. Padahal orang buat salah cuma 1. Itu namanya overact, berlebihan gitu loh. Marah boleh, saya pun juga bisa marah sebenarnya, tapi marah tuh harus proporsional. Orang buat salah 1 marahnya 1. Jangan orang buat salah 1 marahnya 1 miliar, 1 triliun bahkan. Jangan. Proporsional, marahnya 1. Yang sering saya lakukan di Musola Ar-Rahman Pesanggeran Ropapan itu saya tegur keras, marahnya itu baru 1. Karena semata-mata saya memang tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Nah cuman ya mungkin tantangannya lebih berbeda lagi. Ini generasinya bukan salah generasi sekarang, enggak. Every generation has this mentality and it's called strawberry mentality. Orang bilang generasi strawberry, enggak. Semua generasi punya mentalitas strawberry. Mudah rapuh, mudah lemah, loyo dan sebagainya. Ringkih lah dan seterusnya. Masuk orang tua saya juga ringkih. Sebagian besar keluarga saya dari mama juga mentalitasnya adalah mental ringkih. Gitu loh. Jadi every generation has strawberry mentality. Punya mentalitas strawberry atau punya snowflakes mentality. Mentalitas apa itu? Snowflakes itu pecahan salju. Mudah rapuh. Mudah goyah. Gitu. Ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi enggak boleh overreact atau kita melihat orang buat salah terus kita underact, kita kaku, ya, nggak ngerasa kayak, oh ya ini orang buat salah nih, kita tegur lah, kita ingatkan lah, nggak boleh buat salah ini, nggak boleh. Kayak misalkan tadi saya sengaja tadi bikin video TJ tuh, saya bilang ini nggak boleh nih pakai bahu jalan ini, bahu jalan tuh hanya untuk darurat. Itu karena bagian dari kepedulian saya supaya supir bus Transjakarta itu lebih taat aturan. Bahwa bahu jalan itu bukan untuk nyalip-nyalip. Bahu jalan tuh untuk darurat, untuk ada satu kegentingan gitu. Bukan untuk nyalip-nyalip. Kayak kenapa saya bilang, ada nih jejak videonya tuh. Baik itu yang pas saya ngetrip dari Cidangyang ke Blok M,
yang makan waktu hampir 2 jam itu karena macet di Sentul, macet di mana-mana itu, maupun yang tadi barusan tadi itu pas perjalanan dari Blok M ke Bogor. Ya, kan supirnya kan pakai bahu jalan buat nyalip-nyalip, itu nggak boleh. Ini salah ini. Ini makanya saya harus ngomong. Kalau saya cuman under acting, under react, udahlah biarin aja lah supirnya, ini bukan urusan gua, ini kan dia yang kena, bukan gua yang kena, ngapain gua sewa? Itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Itu berarti kita kaku, berarti kita sama kayak batu kalau kayak gitu, sama kayak benda mati. Benda mati itu kan nggak punya perasaan, nggak punya akal. Yang membedakan kita makhluk hidup dengan benda mati itu adalah akal dan perasaan. Itu aja. Berarti sama kita kalau hidupnya kita terlalu underacting, terlalu underreact, berarti sama aja kayak benda mati kita ini. Sama kayak benda mati kayak TV, HP, kayu, ya, tembok, itu benda mati. Ya kan nggak boleh seperti itu, teman-teman. Nggak boleh. Apalagi overacting, overreact, itu nggak boleh. Jadi bagaimana seharusnya kita jalanin hidup? Ada kalanya kita ada aksi pasti ada reaksi, cuman nggak boleh berlebihan. Kayak tadi saya bilang, orang lama-lama orang tadinya nggak suka, wah saking nggak sukanya sampai dikutuk-kutuk, denounce, bahkan lihat mukanya, lihat rupanya aja kan sampai nggak mau gitu loh. Kalau kedapatan ini, wah langsung sobek-sobek itu. Saya untung di rumah saya nggak pajang foto Habib Rizik Syihab. Kalau orang nggak suka sama Habib Rizik Syihab misalkan, lihat foto Habib Rizik Syihab diambil, wah pecahin, pang gitu. Padahal itu rumah orang. Bisa itu kejadian kayak gitu, hati-hati aja. Saya bukan nakut-nakutin loh, bisa aja. Nah lama jadi nggak suka. Nah tapi lama-lama jadi suka. Sama halnya kayak Jokowi, orang suka lama-lama Jokowi awal. Lama-lama jadi nggak suka kan gara-gara ini. Neponya ketahuan. Sehingga dulu foto-fotonya terasosiat dengan anunya Jokowi itu dihapusin semua dari Facebook, dari IG, dari X, dari macam-macam, dari mana, bahkan sambil aduh nyesel gua pernah ini buat dosa banget. Nah itu sama, saya juga ngalamin seperti itu teman-teman. Jadi ya nggak, ya hidup itu tuh. Jadi itulah teman-teman ya, makanya nggak boleh underreact, nggak boleh juga overreact atau overacting, nggak boleh underacting juga. Biasa-biasa aja. Kita suka sama seseorang, sama sesuatu itu ya standar-standar aja lah, yang proporsional aja lah gitu loh. Lebaynya kita tuh hanya boleh dalam hal mencintai Allah. Kita harus berlebihan dalam mencintai Allah, mencintai agama Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, ya, beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikut. Itu boleh kita mencintainya secara berlebihan, lebay gitu, boleh teman-teman. Tapi kalau yang lainnya nggak usah lah, nggak boleh, nggak usah. Kita juga jangan underreact kalau ada orang yang suka sholawatan. Jangan kita kaku dengan mulut kita nggak ikut sholawatan juga. Sholawatan itu bagus, asal jangan dibuat berlebihan. Maksudnya berlebihan untuk hal yang gak baik ya. Tapi kalau sholawatnya dilebihkan untuk dibagusin sih gak apa-apa. Kalau orang sholawat ya mulut kita tuh jangan berat untuk mengeluarkan sholawat gitu. Mulut kita jangan berat untuk mengucapkan sholawat gitu. Jangan.
kita ada orang senang zikir. Dan kitanya juga jangan respon dengan lebay, kamu nih zikir. Dan kitanya justru jangan berat hati juga ikut zikir. Nah itu kan bagus. Baik gitu kan. Jangan disalahin. Jangan di-denounce dengan kamu tuh lebay banget sih apa-apa. Kamu tuh zikir sebentar atau apa. Orang gak tahu. Kita udah lah gak usah terlalu mengurusi orang lah. Kalau orang itu berbuat kebaikannya kita ngikut gak masalah. Contoh kayak mama saya suka zikir pagi petang. Saya salah nggak untuk mengikuti karena itu contoh baik? Tidak salah. Contoh mama saya suka ngaji Al-Quran. Saya ngikut. Itu bagus nggak? Bagus untuk diikutin. Ya. Contoh om saya nih yang lagi main ke rumah. Suka olahraga. Saya juga suka olahraga. Saya olahraganya tapi jalan. Bagus gak itu untuk diikutin? Bagus. Baik gak untuk diikutin? Baik. Gitu teman-teman. Baik. Tapi jangan tapi semampu, seproporsional nih. Orang kalau ingat ya, kalau berlebihan untuk hal yang tidak baik itu pasti akan nggak baik deh. Pak kalau zikir berlebihan boleh nggak Pak? Ya boleh. Ya, ingat Allah, tapi ingat juga kewajiban yang lain. Paling nggak tuh kalau mau tuh malam perpanjang zikir. Guru saya tuh Abi Amir Zain Al-Hamidi itu pernah tuh dari abis Isya jam 7 sampai jam 4 pagi duduk aja tuh zikir. Berapa jam itu? Coba bayangin. 9 jam. Zikir aja. Masya Allah. Coba bayangin itu. Orang kelihatannya, lebay banget sih ini orang. Kalau berlebihan untuk hal yang baik gak apa-apa. Zikir itu hal yang baik kok. Mengingat Allah. Allah bizikrillah tatmailul qulub. Gak apa-apa teman. Tapi kalau berlebihan untuk hal yang gak baik, jangan. Gak boleh. Makanya saya selalu bilang itu proporsional aja. Karena memang beliau mampu seperti itu ya itu beliau yang melakukan. Kalau kita belum mampu ya juga usah ngikutin. Standar-standar aja. Tapi makin lama ditingkatkan. Makin lama makin panjang sih. Gitu. Gak apa-apa teman-teman. Gak apa-apa. Di dalam hidup itu ya jangan kita tuh kayak kaku banget. Apalagi berlebihan. Gak boleh. Proporsional teman-teman. Sesekali kan saya kan suka waktu guyon-guyon, suka bercanda-canda gitu. Suka kalau kata orang Palembang tuh berkelakar gitu, berkelakar buto gitu. Berkelakar batok apa buto itu ya kelakar buto ya. Suka berkelakar gitu ya. Karena saya juga ada darah Medannya jadi saya tuh BK besar kelakar, banyak kelakar gitu tuh. Saya juga suka berkelakar gitu. Jadi nggak di Ar-Rahman Ropapan saya ngajar itu juga kadang-kadang saya bercanda, saya guyon-guyon, saya wetu guyon-guyon gitu kan. Saya lawak-lawak gitu kan. Waktu kemarin tuh lomba MC yang saya juara 1 itu. Saya selipin itu lawak-lawak, guyon-guyon. Biar suasananya itu gak kaku gitu. Waktu saya suka ikut demo, saya orasi kayak gitu. Saya orasi dengan tone yang mengajak penonton tuh berinteraksi. Itu biar suasana itu gak kaku, cair gitu loh. Namanya orasi itu tidak harus kaku, dinamis, cair gitu.
Begitu teman-teman. Itulah hidup. Itulah the art of life. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan kapan kita harus serius, kapan kita harus santai, kapan kita harus bersikap pasifis gitu ya, maaf, biar lebih lengkap ya. Kapan kita harus bersikap asertif. Jangan agresif, gak boleh itu. Kecuali agresif untuk hal yang baik, kayak untuk mengejar peluang, kejar kesuksesan, memang kita harus agresif gitu. Kapan kita harus asertif, kapan kita harus agresif, kapan kita harus pasifis gitu. Itulah hidup teman-teman. Jadi jangan hidup tuh kayak kaku, kayak benda mati, kaku kayak batu, jangan teman-teman. Jangan teman-teman. Ya. Makanya perbanyak pergaulan teman-teman. Seperti yang saya suka bilang, ya, kalau pengen belajar hidup dari kehidupan nyata yang sebenarnya, habiskan separuh hidup Anda itu di jalanan dan di lapangan. Maka Anda akan tahu kehidupan yang nyata itu seperti apa. Ada yang kehidupannya jauh banget di bawah saya, tapi mereka masih bisa ketawa-ketawa, mereka masih bisa happy, bahagia, mereka masih bisa guyub rukun, masih bisa wetu guyon-guyon, masih bisa bercengkrama, bersenda gurau. Masih ya, pokoknya hidup tuh seperti itu teman-teman. Iya, masih bisa berbahagialah, intinya itu. Padahal mereka hidupnya itu jauh di bawah saya lah, katakan. Tapi orang yang hidupnya setaraf dengan saya, atau yang lebih di atas dengan saya, coba kontradiksi dari itu semua. Banyak stres, banyak marah, banyak kecewa, banyak sedih, banyak galau, banyak pusing, banyak siapa tuh? Banyak pusing, banyak bingung, banyak galau, macam-macam. Padahal hidupnya setaraf dengan saya atau di atas dengan saya. Tapi kenapa bisa seperti itu teman-teman? Rahasianya satu. Mau tahu apa? Penyebabnya satu. Mau tahu apa? Bisa jadi karena dua ini. Satu, dia terlalu underacting hidupnya, terlalu kaku. Di satu sisi dia juga overacting, juga over, berlebihan, gak proporsional hidupnya. Gitu teman-teman. Bisa hidupnya gak proporsional. Dan yang kedua, menempatkan sesuatu di tempat yang salah. Gak apa-apa lah pak, saya gak sholat. Gak apa-apa lah pak, saya sholatnya ngaret. Toh lo juga ini kok tahu kalau saya sholat, pala bapak kamu itu. Gak apa-apa lah pak, saya gak keluarin uang saya buat zakat, infak, sedekah, wakaf. Kan hidup kan saya masih perlu biaya pak buat hidup. Lagi pula lo juga tahu kok pak, ini pala bapakmu itu. Itulah namanya menempatkan sesuatu di tempat yang salah. Makanya teman-teman ya, akhir kata dari saya, hidup itu harus proporsional, menempatkan sesuatu pada tempat yang sesuai. Selamat malam, sampai jumpa lagi.